BNGA dongko. Oke, langsung aja. Ini dia series Pro and Cons Remittance. Kali ini kita bahas BNGA. Kalau saya ditanya saham apa yang akan menjadi the next BBCA, kayaknya saya bakal jawab BNGA deh. Soalnya keduanya memiliki beberapa persamaan. Pertama, kalau kita bicara growth, pertumbuhan laba bersih per tahun dari BNGA selama 10 tahun terakhir itu berada di angka 11,3%. Sedangkan kalau BBCA itu sedikit lebih tinggi daripada BNGA di angka 12,7% per tahun. Kedua, dari segi kualitas aset. Dulunya BNGA memiliki histori hapus buku kredit gagal bayar yang nilainya cukup masif. Tapi belakangan ini BNGA sudah membenahi kualitas asetnya. Bahkan kalau kita coba bandingkan NPL dari BNGA dengan BBCA sebenarnya tidak kalah jauh. Bisa dibilang apple to apple lah. Ketiga, raja dana murah perbankan di Indonesia memang masih dipegang oleh BBCA. Tapi kalau kita lihat kasa dari BNGA sebenarnya tidak kalah menarik karena sudah dalam tren yang positif. Bahkan per tahun 2024, kasa dari BNGA ini sudah lebih besar porsinya dari dana mahalnya. Yang membedakan BNGA dengan BBCA itu sebenarnya hanya dari segi valuasi dan dividen yield. Kalau bicara dividen yield, jelas BNGA lebih menarik karena yield yang ditawarkan itu mencapai 8%-an, jauh di atas BBCA. Dan kalau kita bicara valuasi, sebenarnya kurang adil ya, karena kalau kita lihat kinerja dari BNGA dan BBCA ini bisa dibilang mirip. Tapi BNGA itu diperdagangkan pada PI rata-rata hanya sekitar 6-7 kali, sedangkan BBCA diperdagangkan pada PI rata-rata sampai 25 kali. Kinerjanya mirip, tapi valuasinya bagaikan bumi dan langit. Emangnya pantas. So, berdasarkan pembahasan singkat tadi, gue bisa bilang kalau gue itu pro dengan BNGA. Kalau kamu gimana? Komen di bawah ya.